Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Syawal ya. Tentunya ini juga menjadi bukti bagaimana pendidikan kita di bulan Ramadan kemarin. Dan hari ini tema di program Belahan Jiwa sesuai tentunya dengan bulan Syawal ini. Temanya adalah Syawal menguatkan hati, menyucikan cinta. Tentunya kita akan bahas gitu ya, bagaimana caranya kita bisa semakin menguatkan hati dan juga untuk menyucikan cinta kita yang sudah kita jaga, sudah kita tingkatkan bahkan di bulan Ramadan kemarin. Kami akan bahas hari ini bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah anggota Keputusan MTA Pusat, ada Ibu Sri Purwaningsih SH SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, taqabbalu minna wa minkum tentunya Ibu Pur. Iya, taqabbalu minna wa minkum juga. Masya Allah, gimana kabarnya Ibu setelah melewati rangkaian Idul Fitri? Alhamdulillah semakin sehat ya. Alhamdulillah semakin sehat ya. Semakin semangat insyaallah. Semakin ya. semangat, sudah sempat bersilaturahim juga ya Ibu ya dengan keluarga. Dengan keluarga dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Hari ini temanya adalah menguatkan hati, menyucikan cinta di bulan Syawal nih ya Bu Pur ya. Ini tentunya juga masih dalam rangkaian kita untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya berhenti di bulan Ramadan gitu ya, tapi terus kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi di bulan Syawal gitu ya Bu Pur ya. Tentunya kita juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Ini Bu Pur silahkan untuk menyapa pemirsa atau pendengar dan juga tentunya menyampaikan mukadimah hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pendengar MTA FM, Radio Persada FM dan juga radio lain yang bisa merilai siaran kami, juga para pemirsa MTA TV yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ini karena sudah di bulan Syawal ya, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada para pemirsa dan para pendengar semuanya ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Amin ya. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syawal sekarang. Jadi selama kita bulan Ramadan, ibaratnya kalau mungkin hewan juga ternyata berpuasa ya, tidak hanya manusia ya. Kalau ingin lebih meningkat tuh hewan berpuasa ya. Contohnya itu yang berpuasa itu ada dua makhluk yang saya tahu ya. Ada ular sama ada ulat gitu ya. Jadi kalau ular itu dia kalau mau lebih baik ternyata berpuasa juga ya. Kalau ular itu berpuasa, nanti kalau sudah berpuasa dia melungsungi itu kalau bahasa Jawanya ya, ganti kulit ya. Ganti kulit menjadi lebih muda lagi nanti kulitnya. Tapi awalnya ular, kemudian setelah melungsungi ya tetap jadi ular lagi, walaupun lebih muda tapi bentuknya tetap ular ya. Tapi kalau yang kedua ini ulat. Ulat ini sebelumnya namanya ulat ya. Kemudian pada saat dia berpuasa, dia namanya menjadi kepompong. Ya berbeda namanya. Kemudian setelah dia selesai berpuasa, nah itu ini dia berubah bentuk ya, bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi berubah, bentuknya berubah. Nah ini menjadi refleksi bagi kita, apakah kita akan menjadi ular atau akan menjadi ulat gitu ya. Atau seperti ulat ya, atau seperti ulat yang berbeda begitu ya. Pada saat sebelum berpuasa ini ulat, setelah berpuasa menjadi kupu-kupu yang lebih indah begitu ya. Tentu kita mengharapkan diri kita selama Ramadan ini ada peningkatan ya. Ada peningkatan pada saat Ramadan kan kita sudah mengalami berbagai macam ibadah ya. Ibadah yang kita lakukan di sana kita bisa menahan diri dengan baik, menahan makan, minum, menahan emosi ya, menahan marah pada saat berpuasa.
itu kita bisa menahan itu dengan baik. Kemudian setelah selesai Ramadan kita Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kita sebut sebagai hari kemenangan ya, hari kemenangan. Jadi Fitri diharapkan kita bisa menjadi lebih suci begitu ya. Lebih suci ibaratnya bayi yang baru lahir. Jadi kalau Ramadan kita berhasil, kita kembali bersih suci kembali ya, seperti bayi yang baru lahir. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah kalau itu dilakukan dengan ikhlas ya. Jadi puasa ini adalah hanya Allah saja yang akan memberikan balasannya ya. Kalau kita sedekah, kalau kita sholat itu ya, sholat itu sampai 27 kali lipat kalau kita sholat jamaah ya. Kemudian kalau kita sedekah itu mungkin 1 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa ya, puasa di bulan Ramadan ini hanya Allah yang akan memberikan balasannya. Karena puasa ini untukku kata Allah ya. Kita manusia ini meninggalkan makan dan minum hanya untuk Allah, maka Allah yang akan memberikan balasannya sampai tidak terhingga, mungkin tidak bisa dibilang lagi ya, saking banyaknya, tergantung keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan menjadikan kita menjadi lebih meningkat. Diharapkan setelah Ramadan kita memasuki bulan Syawal. Jadi bukan berarti kalau sudah bulan Syawal kita kembali ke semula lagi. Ramadan hanya sebagai ini saja, nostalgia begitu ya. Nostalgia, saya pernah puasa, pernah meninggalkan makan dan minum, kemudian di bulan Syawal kita kembali lagi seperti semula. Tentu tidak seperti itu yang diharapkan ya. Jadi justru di bulan Syawal ini adalah bulan awalnya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi Allah memang mendidik kita di bulan Ramadan, ternyata kita bisa bangun jam 3 malam. Karena harus menyiapkan sahur begitu ya, kita bisa bangun jam 3 malam. Kita juga bisa ternyata sholat malam terus ya. Selama taraweh kita bisa sholat malam, baik sesudah sholat isya maupun di sepertiga malam ya. Ternyata kita bisa itu melakukan itu semua selama 1 bulan penuh ya. Jadi kalau kita mau tahajud, mau sholat malam itu mungkin merasa lelah begitu ya. Jadi sebelum tidur kita boleh sholat witir ya, sholat witir. Jadi orang yang mungkin karena kecapean, karena kelelahan tidak bisa bangun di sholat malam, kalau sudah sholat witir itu sudah dianggap sholat malam. Maka jangan lewatkan ya sholat malam itu walaupun 1 hari. Bagi yang sudah kelelahan, takut kalau nggak bisa bangun, sholat witir dulu sebelum tidur. Ya itu bisa dilakukan. Bisa dilanjutkan maksudnya ya. Pada saat kita bulan Syawal ini kita memang harus melanjutkan semua kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi Allah sudah membimbing kita untuk bisa bangun di sepertiga malam ya, untuk melakukan sahur dan juga puasanya juga dilanjutkan ya. Jadi di bulan Syawal ini ternyata Allah juga tetap memberikan kebaikan kepada kita ya. Ada sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang harinya boleh dipilih, yang penting selama 6 hari ya, boleh dipilih selama di bulan Syawal. Itu kalau puasa itu diibaratkan itu 10 kali kebaikannya, maka 30 hari berarti 300 begitu ya. Kemudian 6-nya itu 60, maka 360 itu setara dengan 1 tahun. Jadi kebaikannya setara dengan puasa 1 tahun. Itu jangan sampai kita lalaikan ya. Jadi di bulan Syawal ini ada tetap kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi diharapkan kita bisa menjadi fitrah kembali ya. Terutama semua itu kan dimulai dari hati ya. Jadi kejernihan hati kita harus lebih baik. Ibaratnya sungai ya, ibarat sungai ini yang mungkin lebih jernih begitu ya. Kalau sungai itu jernih kan itu akan sangat banyak manfaat yang bisa diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau sungainya jernih. Tapi kalau sungainya keruh, kotor itu ya manfaatnya paling untuk buang sampah aja biasanya ya, orang yang tidak bertanggung jawab ya, buang sampahnya di sungai. Tapi kalau airnya jernih itu akan sangat banyak manfaatnya. Maka kalau hati kita tetap bisa menjaga kebeningan hati kita dengan tetap menjaga emosi ya, emosinya tetap dijaga seperti pada saat bulan Ramadan, di bulan Syawal ini dan juga bulan-bulan selanjutnya ya. Maka itu akan memperbaiki hubungan kita ya, mempererat hubungan silaturahmi kita dengan
khususnya anggota keluarga ya, dengan anak, dengan suami, dan juga mempererat uhuwah ya, mempererat uhuwah dengan saudara-saudara kita, dan juga menyucikan cinta kembali ya. Tentu cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah ya, cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada orang tua, dan juga cinta kepada pasangan dan juga kepada anak-anak kita. Jadi kalau selama bulan Ramadan ini kita biasanya akan lebih bisa menahan marah. Jadi kalau mau marah kan kita biasanya kita tahan, nanti takut mengurangi pahala puasa begitu. Itu kita lanjutkan selama di bulan Syawal dan seterusnya. 11 hari, 11 bulan berikutnya begitu ya. Sesudah bulan Ramadan kita tetap menjaga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ya. Kita jaga hati kita tetap bersih, tetap bening ya. Kemudian tetap bisa menahan marah ya. Maka itu akan mempererat ukhuwah kita dengan anggota keluarga kita. Kemudian yang bisa kita lakukan selama bulan Syawal ini juga memperbanyak silaturahmi ya. Biasanya kan sesudah selesai Ramadan kita memang silaturahmi kepada saudara-saudara dan handai tolan ya. Jadi saling memaafkan. Insya Allah dosa-dosa kita juga akan banyak berkurang ya dengan minta maaf dan memaafkan saudara kita. Jadi itu juga akan mempererat ukhuwah dengan sesama saudara ya, saudara dan teman-teman handai tolan ya. Kemudian jangan lupa juga selama bulan Syawal ini kita juga harus istiqomah melanjutkan amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan juga waktu untuk introspeksi diri. Kira-kira apa ya selama bulan Ramadan kemarin yang harus saya perbaiki begitu, yang masih kurang. Mungkin sudah terbiasa sedekah ya, ini sedekahnya dilanjutkan ya. Kita punya jurnal amal ya, jurnal amal. Mungkin ini saya sedekah di waktu subuh, kemudian sholat sunatnya bisa, kalau bisa rawatib ya bisa 12 rakaat begitu ya. Kemudian sholat duhanya itu jurnal amalnya kita centangi begitu ya. Kemudian kita mungkin silaturahmi juga diprogramkan paling tidak berapa lama sekali kita silaturahmi, menengok orang sakit, takziah begitu ya. Berbuat baik kepada semua orang ya, kemudian mendoakan siapa yang bisa kita doakan ya, sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita doakan. Jadi kita buat jurnal amal sehingga itu bisa berkelanjutan. Kemudian selain itu kita juga istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena ya, amal itu juga kalau tanpa ilmu ya bisa tertolak juga ya. Maka kita lebih rajin untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian setelah itu mungkin program baca Qur'annya ya, kemarin saya yakin semua pemirsa dan pendengar lebih rajin baca Qur'annya dibandingkan kalau sebelum Ramadan. Nah di bulan Syawal ini tetap dilanjutkan ya. Kalau kemarin sudah bisa hatam 1 juz begitu ya, satu hari 1 juz begitu, maka itu dipertahankan. Kemudian ditambah lagi karena walaupun membaca itu juga kita sudah mendapatkan pahala, tapi akan lebih baik yang diharapkan oleh Allah adalah karena Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita. Maka kalau kita membaca surat cinta, kita harus paham maknanya begitu ya. Harus paham maksudnya apa ya Allah memberikan surat ini kepada saya. Maka di bulan Syawal ini kita membaca dengan mengerti maknanya. Jadi baca dengan artinya begitu ya. Mungkin dari sedikit ya, setiap kita sholat fardu paling tidak ya 1 lembar begitu ya dengan maknanya. Syukur nanti bisa 2 lembar setelah selesai sholat fardu dengan maknanya. Jadi kalau udah 2 lembar itu berarti bisa satu juz 1 hari ya, 1 juz karena 5 kali 2 kan 10 ya, 10 lembar itu kan 1 juz. Jadi bisa hatam lagi 1 bulan dengan maknanya. Itu akan lebih baik lagi sehingga kita bisa lebih dengan memahami maknanya, tentu kita juga lebih paham ya, lebih paham saya harus berbuat apa begitu. Insya Allah seperti itu. Jadi bisa istiqomah, kemudian diharapkan
dengan hati kita yang bening, yang bersih ini ya, maka kita akan melihat dunia ini juga lebih indah begitu ya, lebih indah. Karena kalau hatinya bening, semuanya kelihatannya mudah begitu ya. Allah juga akan memudahkan ya, akan memudahkan hati kita menjadi lebih kuat tadi ya, memperkuat hati. Jadi usahakan hati ini tetap jernih ya, tetap bening seperti pada saat Ramadan. Kemudian kita lalui hari-hari kita seperti biasa, tapi dengan hati yang lebih jernih tadi. Kemudian dengan hati yang jernih tentu akan menguatkan cinta itu tadi ya. Jadi kita juga akan lebih mudah untuk menebar kasih sayang. Kalau kemarin mungkin kita banyak sedekah ya, menyantuni orang yang kurang mampu begitu. Maka rasa cinta itu tetap dipertahankan ya, tetap dipertahankan. Apalagi cinta kepada anak ya, kepada pasangan, kepada orang tua khususnya ya, itu kita perbanyak, kita perkuat begitu ya, cinta kita perkuat. Dan insya Allah kalau kita lebih menguatkan cinta kepada makhluk yang ada di dunia, maka Allah pun akan lebih cinta kepada kita. Insya Allah gitu Insya Allah ya, gitu ya. Insya Allah luar biasa. Ternyata memang kita dalam rangka memperbanyak ibadah, kita dalam rangka tadi juga menguatkan hati. Ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga masih bisa berlanjut di bulan Syawal. Malah harus berlanjut. Harus berlanjut di bulan Syawal. Harus dilanjutkan gitu. ya. Jadi salah satunya adalah dengan menjaga emosi itu juga ya. Mungkin karena dulu kemarin di bulan Ramadan mau marah agak sungkan, puasa-puasa kok marah gitu ya. Nah bulan Syawal ini malah harusnya makin dibatasi ya Bu Pur ya, bentengnya makin harus diperkuat, ada gitu, ya. Diperkuat benar. Jangan malah sudah nggak puasa, berarti sudah bebas nih orang-orang. Enggak ya Bu Pur ya, berarti kesempatan untuk udah selesai nih puasanya gitu kan, biasanya betul seperti sekali. itu ya. Lalu ada memperbanyak silaturahmi, mempererat ukhuwah gitu ya. Jadi kalau setelah Idul Fitri ini kan biasanya budaya di masyarakat kita kan biasanya berkunjung gitu ya Bu Pur ya, ke saudara-saudara, silaturahim gitu. Nah ini berarti berkunjungnya tidak hanya pas hari Lebaran atau hari kedua ya Bu Pur ya. Berarti masih boleh untuk seterusnya gitu. Iya, karena silaturahmi itu kan kebaikannya juga banyak ya. Selain memperpanjang umur juga memperbanyak rezeki gitu. Jadi insya Allah dengan kita tetap melanjutkan silaturahmi, kita juga akan mendapatkan hikmahnya. Memperpanjang umur, memperbanyak rezeki nih ya, Bu Pur ya, luar biasa nih pemirsa, ini manfaatnya jangan sampai terlewat gitu ya. Nah ini juga tadi ada istiqomah melanjutkan amal ibadah dan introspeksi diri gitu. Introspeksi diri ini tadi kalau Bu Pur menyebutkan bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan kemarin gitu ya. Berarti ini sekalian evaluasi berarti. Evaluasi betul ya. Evaluasi. Setelah itu apakah bisa langsung diperbaiki mungkin di bulan ini atau kita harus nunggu lagi nanti Ramadan gitu Bu? Ya di bulan Syawal ini. Tentu di bulan Syawal ini kita lanjutkan ya. Kita perbaiki ya, kemarin yang kurang-kurang apa, kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Jadi tidak perlu menunggu di bulan Ramadan lagi tahun depan gitu ya. Iya. Betul, introspeksi dirinya bisa langsung dipraktekkan nih pemirsa. Mungkin misalnya di bulan Ramadan kemarin ada yang mungkin kurang atau mungkin ada yang bisa lebih dimaksimalkan gitu ya. Mungkin bisa diperbaiki di bulan Syawal ini dan juga di bulan-bulan setelahnya ya. 11 bulan berikutnya. 11 bulan berikutnya ini waktunya panjang pemirsa ya gitu ya, untuk bagaimana bisa mengevaluasi, bagaimana juga untuk introspeksi diri dan terus meningkatkan ibadah gitu. Tadi juga ada untuk istiqomah menuntut ilmu gitu ya. Nah biasanya kalau di kajian kita ya Bu Pur ya, ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini biasanya 1 pekan setelah Idul Fitri ini kan libur ya. Diberi waktu untuk silaturahmi. Diberi waktu untuk silaturahmi, betul. Nah di dalam waktu ini di 1 minggu yang mungkin juga kajiannya libur gitu ya, ini apa nih yang bisa kita lakukan nih Bu Pur dalam misalnya untuk kita bisa tetap nih istiqomah menuntut ilmu gitu? Iya, jadi walaupun kita tidak mengaji begitu ya, tetap kita juga bisa mendengarkan siaran ulang radio MTA TV dan Persada FM ya, dan MTA TV kan, itu kita sambil kita jalan silaturahmi itu juga kita jangan lupa tetap mendengarkan
siaran radio dan MTA TV ya, itu karena banyak ilmunya di sana gitu kan. Ilmunya banyak di sana. Kemudian kita juga bisa membaca buku-buku kan, baca buku-buku dan juga mengamalkan, jadi mengamalkan ilmunya, ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini kita amalkan pada saat kita berkunjung silaturahmi ke tempat saudara-saudara itu. Ya. Gitu ya, jadi tidak hanya tadi untuk menambah juga, tapi kita juga harus mengamalkannya. Mengamalkan ilmu, ya Bu Puri. ya. Apa gunanya kita menumpuk-numpuk ilmu kalau tidak diamalkan gitu. Nah mungkin bisa nih pemirsa ya, bisa juga untuk mengamalkan ilmunya semakin juga mungkin apa sih yang kurang, apa yang perlu dimaksimalkan gitu ya, bisa untuk kembali dicari tahu gitu ya, atau mungkin juga dipraktekkan gitu. Tadi juga untuk menguatkan cinta kita juga perlu hati yang jernih gitu. Nah biasanya kalau masyarakat nih Bu Puri ya beranggapan kalau Idul Fitri ini kan kembali suci, berarti saya sudah tidak ada dosa lagi begitu. Apakah ini memang benar nih Bu Pur anggapan seperti ini? Tidak salah juga karena Allah menjanjikan seperti itu. Jadi kalau bagi yang puasa Ramadannya diterima, itu memang Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita seperti kembali seperti suci lagi. Hanya pertanyaannya diterima apa tidak gitu. Apa kita kayaknya kita tidak tahu itu. Jadi kita juga jangan terlalu pede. Aku harus diterima gitu, belum tentu ya. Jadi kita tetap berharap kepada Allah bahwa amalan kita diterima. Makanya setiap kita ketemu sama orang lain kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu maksudnya adalah kita saling mendoakan. Kita juga tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga kita butuh doa dari orang lain. Butuh dari sebanyak-banyaknya orang lain yang mendoakan kepada kita supaya amal ibadah kita diterima. Jadi maksudnya adalah itu, supaya amal ibadah kita diterima, kita betul-betul dihapus dosanya oleh Allah. Begitu. Kita butuh doa dari sebanyak-banyaknya orang. Makanya kita ucapkan, mendoakan, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum itu. Jadi saling mendoakan yang baik ini bisa kita lanjutkan setiap saat kita mendoakan yang baik. Berarti tidak hanya di momen Idul Fitri saja gitu ya Bu. Betul, ya. Jadi kita pun membutuhkan doa dari orang lain. Jadi pertama kita mendoakan orang lain, kalau kita mendoakan maka malaikat akan mendoakan juga kita yang doa yang sama. Maka itu baiknya kita saling mendoakan. Saling mendoakan gitu ya nanti. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil selama Ramadan itu yang bisa kita amalkan di 11 bulan berikutnya. Betul sekali gitu ya pemirsa ya. Ini tentunya Bu Pur kita akan bahas lebih lanjut gitu ya Bu Pur ya, terkait bagaimana sih caranya menguatkan hati dan menyucikan cinta di bulan Syawal, tapi di segmen kedua ya Bu Pur. Baik pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553 Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema Syawal, menguatkan hati, menyucikan cinta. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 08112553.000. Tadi kita sudah bahas bersama dengan narasumber kita, Ibu Sri Purwaningsih SH SPD MSI. Tadi kita sudah bahas gitu ya Bu Pur ya, bagaimana kita bisa semakin menguatkan hati dan menyucikan cinta, utamanya cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan, dan juga cinta kepada anak-anak. Nah ini sudah ada pertanyaan Bu Pur, saya bacakan dulu dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul. Ibu, saya akhir-akhir ini sering merasa sakit hati, cuma dikatain suami saya, kamu sudah tua. Begitu saja saya sakit hati, nggak hilang-hilang itu. Gimana Bu Pur gitu pertanyaannya? Iya, Bu Yatmi ya. Bu Yatmi, ini suaminya mendengarkan apa tidak ya Bu Yatmi? Mungkin nanti bisa disampaikan ya. Bisa disampaikan kepada suami ya. Jadi mungkin memang kata-kata itu bagi wanita ya, itu sangat sangat bermakna begitu ya. Jadi bisa, karena wanita tuh lebih peka perasaannya. Pernah ada memang seorang ibu cerita ke saya. Jadi cerita bahwa suatu hari itu ada basar di dekat rumahnya. Kemudian dia tuh bilang sama suaminya, Pak,
minta uang gitu, saya pengen datang ke pasar gitu kan, pengen beli apa sesuatu, pengen lihat pasar. Suaminya tuh langsung jawabnya gini, alah wes tua dada lihat pasar wes tua kan gitu. Itu istrinya tuh bilang ke saya tuh sampai lama, yang bilang itu sakit hati katanya ya. Sakit hati dibilang tua sama suaminya, lo saya ngentek ke tuaku sopo, aku bisa tua seperti ini karena melayani jenengan loh dan sebagainya. Sampai lama itu sakit hatinya itu. Ternyata tidak hanya satu orang ternyata ya. Banyak ya. Ya itu dibilang sama suaminya padahal ya, dibilang, apalagi dibilang sama orang lain ya. Suaminya bilang kalau dia sudah tua gitu kok ternyata sakit hati begitu. Itu ada 2 orang jadi pernah cerita ke saya, dan juga ini pertanyaan ini dari Bu Yatmi ini. Maka buat para suami buat para suami atau bapak ya, walaupun itu mungkin terdengar bercanda, ternyata hal seperti ini peka bagi wanita ya. Maka nanti harus hati-hati. Mungkin tidak usah ngatain tua begitu ya, ngatain tua. Jadi kalau mungkin wanita atau kalau dibilang tua itu, apalagi yang bilang suaminya, mungkin merasa tidak berharga begitu ya. Kalau yang bilang suaminya merasa tidak berharga, suaminya mungkin merasa lebih muda, istrinya lebih tua, kan dia jadi lebih sakit hati mungkin begitu ya. Maka untuk Bu Yatmi sekarang, untuk Bu Yatmi anggap saja itu bercanda ya. Kemudian kalau kita tanya pada diri kita sendiri, oh ternyata saya memang betul-betul memang sudah tua ya. Kalau usia tua itu mungkin kalau sudah 40 ke atas ya nggak apa-apa lah dibilang tua begitu ya. Apalagi usia saya sudah 60 lebih ya. Kalau dibilang tua juga nggak masalah begitu. Tapi bagi yang bilang ya, bagi suami-suami mungkin akan lebih hati-hati lagi. Kalau ingin membuat istrinya lebih happy begitu ya, tidak usah mengucapkan kata-kata yang membuat istrinya jadi sakit hati. Walaupun itu hanya bercanda. Ya ucapkan kata-kata yang lebih menyenangkan lah, yang lain yang lebih menyenangkan begitu ya. Banyak, tidak usah bilang tua. Ternyata tua itu peka ternyata ya, peka. Maka ini tidak usah diucapkan kepada istrinya. Sampaikan aja ucapan-ucapan yang lain ya. Ya ibu lebih senior, seperti itu ya. Tidak usah kalimat yang tua yang mungkin konotasinya negatif gitu. Sehingga ibunya menjadi lebih tidak percaya diri. Kalau yang bilang suaminya seolah-olah dia menjadi lebih rendah gitu kan. Kalau dibilang tua, wah saya udah nggak cantik lagi, udah nggak apalagi nggak pantas lagi buat suami saya, jadi bisa kemana-mana konotasinya begitu. Maka untuk Bu Yatmi dimaafkan saja ya. Sekarang momennya Syawal ya, momennya Idul Fitri, dimaafkan suaminya yang sudah mengatakan hal itu, kemudian sudah dihapus saja dari hati kita. Tidak usah memendam rasa sakit hati, karena kalau kita simpan terus itu sakit hati, nanti yang jadi sakit kita juga ya. Kalau dari hati kan bisa jadi sakit fisik. Dimaafkan saja. Insya Allah dengan memaafkan Bu Yatmi dapat pahala. Ini mungkin cara Allah untuk bisa Bu Yatmi memberi maaf gitu ya. Jadi dengan kita memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahan kita. Jadi ini juga ada baiknya begitu ya. Sesuatu yang terjadi itu adalah takdir dari Allah. Kita ridho dengan takdir itu. Oh ada kata yang menyakitkan saya, udah saya maafkan. Saya ikhlas untuk memaafkan suami saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan juga kesalahan saya. Sudah dihilangkan saja sakit hatinya. Begitu Bu Yatmi ya. Selamat berhappy-happy sekarang ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yatmi di Gunung Kidul gitu ya. Tentunya kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553000 gitu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Bu Pur. Dari Ibu Yati di Bogor. Setelah Ramadan, berat badan saya turun 2 kg. Saat Idul Fitri, saya silaturahmi ke saudara-saudara dan teman-teman. Disuguh makanan macam-macam. Kesempatan juga untuk mencoba berbagai macam kuliner gitu ya. Apa yang seperti itu termasuk tidak menjaga diri setelah Ramadan, Bu Pur? Iya, jadi memang selama Ramadan kan kita betul-betul menjaga makanan kita ya, jaga kualitas makanan kita. Setelah Ramadan kan kita memang sudah boleh makan ya. Kebetulan kita silaturahmi ke
saudara-saudara, ke Teman-teman. teman-teman ya, dan disuguh ya kesempatan kita juga untuk mencicipi kan. Tapi tentu pada saat kita mencicipi itu ya tidak usah dihabiskan satu toples lah ya. Toplesnya di apa namanya, Setengah kilo habis dalam satu duduk ya. Ya ngelega ke yang punya rumah kan, kita tetap mencicipi. Kalau disuguh ya kita makan ya, tapi tidak usah berlebihan juga ya, berlebihan. Kemudian nanti kalau sudah kita muter ke tetangga-tetangga itu kita sudah disuguh banyak makan, ya kita di rumah tidak usah makan lagi ya. Boleh sekali-kali kuliner juga tidak dilarang ya. Tapi itu tadi, yang penting boleh makan asal tidak berlebih-lebihan. Kemudian makanya itu Allah sayang kepada kita. Allah tahu kita silaturahmi pasti banyak makan nih, makannya pasti banyak ya. Yang lontong, opor ya biasanya kan gitu ya. Selama Idul Fitri itu banyak yang santan-santan juga. Kue-kue belum lagi kue-kue ya itu makanya Allah memberikan kita puasa lagi di bulan Syawal. Nah itu kita manfaatkan untuk membersihkan kembali lemak-lemak selama kita silaturahmi itu ya. Nah itu kita bersihkan dengan puasa di bulan Syawal. Insya Allah nanti kembali stabil lagi berat badannya ya. Yang tadi sudah bisa turun 2 kilo, naik lagi mungkin di Idul Fitri nih naik 4 kilo. Aduh, naik 2 kali. Nanti dengan kita puasa Syawal bisa stabil lagi. Kemudian nanti setelah selesai silaturahminya kan kita bisa kembali makan yang tidak berlebih-lebihan. Begitu Ibu Yeti ya. Iya, semoga bisa menjawab. Berarti Allah tahu nih ya, Bu Kurnia, bagaimana kebutuhan hambanya. Ini Ramadan nih sudah dibatasi makan, nih Syawal nih pasti ngamuk nih makanya. Nah, diberikanlah puasa Syawal gitu ya, untuk bisa juga meredam nafsu makan yang meningkat. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Pur dari Nuri di Bandung. Iya. Pada saat mudik, teman-teman SMA pada main ke rumah. Mereka menceritakan tentang kabar teman-teman semasa SMA. Ada yang baru cerai, ada yang sudah janda sampai 3 kali, dan lain-lain. Yang seperti itu apakah termasuk ghibah? Dan bagaimana yang sebaiknya saya lakukan di tahun depan? Terima kasih. Gitu. Ya, memang dengan kita bertemu dengan teman-teman dulu ya, pasti kan saling mengabarkan tuh. Gimana si A, gimana si B kan gitu ya. Ternyata kabarnya itu juga ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Jadi tentang itu biasanya juga teman-teman yang mengabarkannya juga apa adanya kan gitu ya. Si ini cerai sama suaminya gitu kan, yang ini apa namanya udah sampai cerainya sampai 3 kali, janda tadi yang disebutkan seperti itu. Itu memang tidak bisa dipungkiri, pasti mereka akan cerita seperti itu, cerita semua ya tentang keadaan teman-teman. Nah kita pada saat itu supaya kita tidak termasuk ghibah ya, kita menceritakan juga yang baik-baik. Jadi kita sampaikan ke teman-teman itu, ya kita doakan ya teman kita itu kan orangnya baik begitu ya. Jadi tidak hanya menceritakan kejelekannya, negatif, tapi juga kebaikannya. Orangnya kan juga baik, mudah-mudahan nanti dia mendapat suami yang lebih baik lagi. Kemudian kita doakan ya, kita doakan yang baik-baik untuk teman-teman kita. Dan pada saat kesempatan itu tadi, kesempatan kita untuk mengamalkan ilmu ya, mengamalkan ilmu. Mungkin teman-teman kita lebih baik kita mungkin ilmunya ya, ilmu agamanya. Jadi kesempatan kita untuk ada tausiah juga dengan sesama teman itu. Saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Bahwa kita kalau jangan hanya menceritakan yang tidak baik tentang teman kita, tapi kita aja silaturahmi juga ke sana, juga mungkin untuk introspeksi, kenapa kamu kok kawin cerai terus, apa yang perlu dibenahi begitu ya. Kita ajak teman kita ke sana untuk memperbaiki dia juga ya, baiknya apa begitu. Kemudian ada teman kita yang sakit kita tengok, atau mungkin kita perlu menggalang dana ya untuk teman-teman kita yang memang sakit dan membutuhkan bantuan. Jadi itu sarana kita untuk bisa saling mengisi, saling mengamalkan ilmu ya. Jadi tidak hanya sekedar menceritakan kejelekannya, tapi kita imbangi dengan mendoakan dan menceritakan kebaikannya supaya tidak termasuk ghibah. Begitu ya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa lebih baik lagi kita dalam menjaga kata-kata. Tadi kan sudah kita beri masukan nih teman-teman, mungkin tahun depan udah berbeda nanti kalau silaturahmi lagi begitu. Iya, insya Allah tidak ada acara ghibah lagi ya, Bu Pur ya. Sayang amal kita di bulan Ramadan kan. Betul, semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Ibu Nuri di Bandung. Ini ada lagi nih Bu Pur, dari Ibu Nuni di Rembang. Saya punya teman yang bicaranya kadang menyakitkan hati. Selama Ramadan sudah saya hapus dan maafkan. Waktu ketemu Lebaran kok sikapnya kembali menyakitkan lagi. Apa yang harus saya lakukan agar hati saya tetap terjaga? Iya. Jadi kadang-kadang
kalau itu sudah baik ya, Bu Noni sudah baik, sudah bisa menghapus dan memaafkan selama bulan Ramadan. Tapi kemudian kadang-kadang orang tuh karakternya seperti itu, dia tidak sadar ya, tidak sadar kalau kata-katanya tuh nyelekit. Kadang-kadang kan gitu, jadi kebiasaan nyelekit. Maka kalau kita mungkin, ini kebetulan saya yang kena dan sakit hati kembali ternyata ya, maka itu dia bisa juga mengenai orang lain dan orang lain bisa sakit hati, kan kasihan dia juga ya, nanti dia akan banyak dosanya kan gitu. Maka mungkin kita perlu memberikan masukan ke yang bersangkutan. Jadi gini, Mbak, saya tuh udah nganggap jenengan itu seperti saudara saya sendiri. Kita sebut dulu kebaikan-kebaikannya. Jenengan tuh juga gampang menolong orang ya. Pokoknya senang-senang menolong dan banyak kebaikannya apa kita sebutkan. Kemudian tapi sayang loh, jenengan kadang-kadang itu kata-katanya dipilih yang lebih baik ya. Kita pilihkan kalimatnya mungkin seperti tadi, kalau tua dia mungkin senior atau apa bagaimana gitu ya. Yang lainnya mungkin apa katanya yang sakit lebih hati. Berpengalaman gitu ya. Iya begitu ya. Kalau tua gitu ya. Atau yang lain lah, kadang-kadang itu. Jadi diganti kalimatnya dengan yang lebih positif supaya orang lain tidak sakit hati. Kita sampaikan itu. Dan sesudah itu kalau kita mau menasihati orang, kita dulu. Niatnya kita luruskan dulu, kemudian kita bersihkan hati kita bahwa saya bukan karena benci sama dia, tapi karena saya sayang sama dia, ingin menasihati dia. Kemudian baru kita sampaikan ya. Sesudah itu biasanya jenengan itu juga mudah kok menerima nasihat. Mudah-mudahan nanti Allah akan lebih ridho kepada jenengan. Kita doakan yang baik begitu. Kemudian sesudah itu kita maafkan juga ya, kita maafkan apa yang tadi sudah dikatakan yang membuat kita sakit hati ya. Karena memaafkan itu memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi akan memperindah masa depan. Jadi kalau kita menyimpan rasa sakit hati itu tadi ya, kita simpan terus, yang sakit yang mengatakan itu sudah lupa, beban ya. Udah gak ada beban, dia udah lupa. Tapi kitanya itu malah kita simpen terus ya. Jadi kita nanti yang akan jadi sakit ya, sakit fisik gitu. Maka hal yang negatif itu jangan sampai kita simpan. Udah kita buang dengan cara apa? Dengan cara kita maafkan ya. Dengan cara kita maafkan, udah kita maafkan saja gitu ya. Jadi memaafkan itu memang harus dilatih terus-menerus ternyata ya. Tidak hanya di saat Idul Fitri memaafkan 00 gitu ya. Tapi seterusnya pun sesudah itu kan kita bergaul dengan orang banyak kan. Iya, jadi kita tetap harus mudah untuk memaafkan. Maka supaya tidak terjadi itu tadi, menasehati dengan baik. Itu fungsinya silaturahmi ya. Kita jadi saling mengenal sifat-sifat teman kita, ya kita perbaiki teman kita kalau memang ada yang kurang baik. Ya mudah-mudahan itu semua ada hikmahnya. Iya gitu, mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nuni di Rembang gitu ya. Tentunya tadi ini kan juga kaitannya dengan silaturahim Idul Fitri setelah Lebaran gitu ya Bu Pur ya. Ini niat silaturahimnya adalah baik gitu ya Bu Pur ya. Jangan sampai niat yang baik ini dikotori tadi dengan mungkin contohnya adalah ghibah, ada juga mungkin berbicaranya mungkin kurang sopan atau mungkin juga menyakiti hati orang lain gitu ya Bu Pur ya. Ini juga harus selalu diingat gitu. Dan tadi kalau saya simpulkan di masalahnya ada di mulut semua di Bu Pur ya. Ada yang mungkin berbicaranya kurang tepat, ada yang mungkin tadi tidak bisa mengontrol nafsu makannya juga. Nah ini gimana nih Bu Pur nih, kalau misalnya kita harus tetap bisa menjaga mulut nih, baik dalam perkataannya dan juga tentunya dalam menjaga nafsunya gitu ya, untuk tentunya bisa semakin baik lagi di bulan Syawal dan 11 bulan selanjutnya gitu. Iya, itu memang dari mulut ini ya. Dari mulut ini seseorang bisa masuk surga atau neraka kan gitu ya. Jadi wanita pun kan juga dari lisan ini. Kenapa banyak penghuni neraka itu adalah wanita gitu ya. Karena dari lisannya mungkin dia berucap yang kurang menghargai suami, kurang bersyukur pada suami, sehingga dia termasuk orang yang tidak bersyukur kan. Akhirnya kan hanya dari lisan sebetulnya, hanya dari lisan. Kemudian itu juga lisan itu akan lahir dari hati. Maka kita harus membersihkan hati kita dulu ya, menjernihkan hati. Kalau hatinya sudah jernih, nanti yang keluar pun akan yang baik-baik begitu ya, akan yang baik-baik. Maka dari semuanya itu tadi, ini tadi ilmu ya, kemudian amal, dan yang terakhir adalah hasilnya dari Ramadan kita adalah akhlak kita.
Jadi akhlak kita ini harus semakin baik. Ya contoh akhlak yang semakin baik itu tadi, kita juga saat kita makan pun tidak berlebih-lebihan, itu termasuk akhlak itu. Jadi banyak orang sakit bukan karena kurang makan, tapi karena kebanyakan makan. Ya, banyak yang sakit tuh sakit diabetes ya, masih muda tuh sekarang udah banyak yang kena diabetes, itu karena kebanyakan makan ya. Makannya yang manis-manis gitu kan ya. Kalau kita kalau sudah manis kan tidak usah makan yang manis. Gitu ya. Kemudian jadi jangan berlebih-lebihan dalam makan, itu termasuk akhlak juga itu ya, akhlak dalam makan. Kemudian akhlak dalam berbicara ya, akhlak dalam berbicara. Ternyata hanya dengan kita menjaga kata-kata itu ternyata akan menjadikan orang menjadi bahagia juga. Kita bisa membahagiakan orang tidak usah pakai biaya, tapi dengan kalimat yang baik ya, kalimat yang baik. Bagaimana suami membahagiakan istri itu dengan ngelem istrinya yang cantik, yang fresh atau mungkin apalah yang baik-baik gitu, daripada dengan mengatakan tua gitu kan, kelihatannya sama-sama mengatakan kan, tapi yang satu menyenangkan, yang satu menyakitkan gitu ya. Maka itu pun kita juga harus memilih ya dan memilah ya kata-kata yang baik begitu, yang bisa menyenangkan. Jadi dengan anggota keluarga pun kita juga menyenangkan ya, dengan anak-anak pun juga begitu. Bagaimana kita menghargai usaha mereka, sudah puasa walaupun hanya puasa beduk mungkin ya, kan bertahap ya, yang TK, yang SD kelas 1 gitu masih puasa beduk, itu kita hargai ya. Jangan apa namanya, kita marahin begitu ya. Kita hargai, ke suami juga kita hargai, ke mertua, ke tetangga dan sebagainya. Jadi kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang bisa menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Hanya dengan lisan ternyata itu bisa banyak ya, kita bisa banyak berbuat dan bisa banyak menimbulkan makna yang lebih dalam untuk orang lain. Masya Allah, itu ya, dengan menjaga lisan tadi ya, ternyata banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain gitu ya Bu Pur ya, luar biasa. Oke nih Bu Pur, terakhir nih adakah mungkin nasihat kunci nih untuk kita di bulan Syawal untuk pemirsa dan juga pendengar, silahkan. Iya, jadi Syawal ini adalah awal bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas diri. Maka kita perkuat ukhuwah kita di bulan Syawal ini dengan anggota keluarga kita tingkatkan kualitas ibadah kita, dan yang penting kita jernihkan hati kita ya, dengan hati yang bening, hati yang jernih, maka semua dunia akan terasa lebih indah ya. Insya Allah ibadah kita juga akan semakin meningkat. Iya, insya Allah, amin gitu ya. Terima kasih nih Bu Pur untuk waktunya, untuk ilmunya juga hari ini. Tentunya semoga Bu Pur sehat selalu. Amin. Semoga melanjutkan untuk agenda-agendanya di bulan Syawal ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Pelan Jiwa hari ini. Saya Maliatina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.